Sekarang, coba saudara tambahkan question tag yang tepat pada kalimat Jane berikut ini yang memakai kata never. Ucapkanlah dengan suara menurun, kemudian ulangilah jawaban yang betul sesudah Lucia. Paul never goes out at night. Paul never goes out at night, does he? Oh ya, jangan lupa memakai lagu yang menurun. Berikut ini latihan selanjutnya. Mama has never been to Brisbane. Mama has never been to Brisbane, has she? Cecilia never works in the shop. Cecilia never works in the shop, does she? Baiklah. Saudara pendengar, kata lain yang dapat kita gunakan untuk mengubah kalimat berita menjadi kalimat menyangkal ialah no, yang juga mulai dengan huruf N. Kata ini seringkali dapat kita pakai untuk mengganti ungkapan not any. Coba dengarkan, Jane. He hasn't got any good clothes. He's got no good clothes. They haven't got any food. They've got no food. Sekarang, Jane akan mengucapkan beberapa kalimat dengan no, seperti contoh tadi. Dan dia akan menambahkan question tag yang mengiyakan. Coba saudara ulangi apa yang dikatakannya, dan kemudian dengarkan saja jawaban Lucia. He's got no good clothes, has he? No, he hasn't. They've got no food, have they? Well, they haven't got much. There's no rice in their cupboard, is there? No, there isn't. That child's got no parents, has she? No, she hasn't. There was no noise at the party, was there? No, there wasn't. Saudara pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan kata-kata lain yang mengubah kalimat berita menjadi kalimat menyangkal, apakah saudara masih ingat kata-kata seperti often dan sometimes dan usually? Kata-kata ini menerangkan berapa sering sesuatu dilakukan dan tidak bersifat menyangkal. Coba dengarkan percakapan antara Lucia dan Margaret Scott sementara mereka minum teh bersama-sama. Thanks, Lucia. I must go soon. I've got a lot of shopping to do in town. You often shop in town, don't you? Oh, no, not often. I usually shop in the suburbs. Town's too crowded. Chris sometimes helps you with the shopping, doesn't he? Well, sometimes. Saudara pendengar, ada beberapa kata lagi yang menerangkan berapa sering sesuatu dilakukan, tetapi bersifat menyangkal karena selalu menandakan tidak sering. Salah satu di antaranya sudah saudara ketahui, yaitu hardly ever, yang berarti hampir tidak pernah. Saudara masih ingat ungkapan tadi, bukan? Kalau ungkapan itu dipakai dalam kalimat berita, maka sifatnya menyangkal. Karenanya, kalau kita menambahkan suatu question tag, maka itu harus bersifat mengiyakan. Coba dengarkan Margaret dan Lucia. I'll turn the radio off. You hardly ever listen to it, do you? Perhatikan bahwa kata kerja dalam kalimat berita tadi bersifat mengiyakan. Dan kata kerja dalam question tag-nya juga bersifat mengiyakan. Karena
hardly ever sudah bersifat menyangkal. Ada dua kata lain yang mempunyai pengertian menyangkal, yaitu rarely dan seldom. Keduanya hampir sama artinya dengan hardly ever. Coba dengarkan. You rarely listen to the radio, do you? He seldom goes to town, does he? He's hardly ever eaten frog's legs, has he? Sekarang, Margaret akan mengucapkan kalimat berita, dan saudara hendaknya menambahkan question tag-nya. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul sesudah Lucia. You rarely listen to the radio. You rarely listen to the radio, do you? He seldom goes to town. He seldom goes to town, does he? He's hardly ever eaten frog's legs. He's hardly ever eaten frog's legs, has he? Sekarang, mari kita berlatih memilih di antara dua lagu yang dipakai kalau mengucapkan suatu question tag. Dalam salah satu di antaranya, suara kita menurun. Your voice goes down, doesn't it? Dan yang lain, suara kita naik. That's right, isn't it? Kita akan mendengar kalimat berita yang mengandung ungkapan I think, yang artinya saya kira, atau ungkapan I'm sure, yang berarti saya yakin. Kalau saudara mendengar kalimat yang memakai ungkapan I think, yang diucapkan dengan ragu-ragu, saudara harus mengubahnya menjadi kalimat berita, ditambah question tag yang diucapkan dengan suara naik. Coba dengarkan contoh berikut. I think the bus will come soon. Kalimat tadi